Cek, cek. Baik, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wah, sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan ya eh, kesempatan ya untuk bisa bertemu kembali di mata kuliah hukum bisnis ya, aspek hukum dalam bisnis ataupun juga etika dan hukum bisnis ya. Saya sapa dulu untuk para dosen yang ada di cabang masing-masing ya. Selamat pagi Pak Jailani yang ada di STI Kartasura. Edwin, Oke, Alhamdulillah saya Pak. ya, Alhamdulillah. Ada Pak Febrian Tanji di kampus Majapahit 605. Oke Pak. Kemudian juga ada Pak. Pak Bambang Jenarko dari Siliwangi. Pagi juga Pak dan Pak Miftah ya, Pak Dokter Miftah dari Stekom Kendal atau Leri. Pagi Pak. pagi Pak Edwin. Alhamdulillah saya nggak Pak. Enggak saya Pak Edwin. Oh, semoga lekas diberi kesembuhan mungkin kalau baru dalam keadaan kurang sehat Pak Miftah. Baik, selamat hadir juga untuk para mahasiswa dari yang hadir secara offline maupun juga online. Ini ada Mas Alvin juga ini. Dari cabang mana Mas Alvin? Kendal, Pak. Oh, Kendal. Oh Kendal. ya. Oke ya, siap Mas Alvin ya. Dari rumah nih kelihatannya. Baik, eh kita langsung mulai saja ya. Ya, kalau di pertemuan minggu lalu kita membahas terkait dengan ruang lingkup hukum bisnis, kemudian ada subjek dan objek hukum. Nah, sekarang kita membahas yang namanya hukum benda. Ya, jadi hukum benda ini adalah salah satu yang kita sebut sebagai objek hukum ya. Jadi objek hukum atau eh, benda itu adalah sesuatu yang memiliki hak atau yang bisa dimiliki oleh subjek hukum. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran ya di chapter 3 ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa itu bisa memahami tentang arti benda ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga bisa memahami apa saja definisi dari benda. Dan yang ketiga adalah mahasiswa itu bisa menjelaskan ya terkait dengan apa saja jenis-jenis atau macam-macam benda ya. Benda di sini termasuk dalam pengertian hukum ya, jadi bukan benda dalam istilah mungkin ilmu eksak atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang keempat, mahasiswa juga bisa memahami tentang apa saja hak-hak kebendaan. Ini menjadi cukup penting. Nah, kita masuk pada definisi benda dulu. Ya, di sini menurut Profesor R. Subekti ya, dijelaskan bahwa benda itu dijelaskan dalam dua arti ya. Satu dalam benda arti dalam arti sempit, yaitu meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat ya. Sifatnya itu tangible, bisa dirasakan oleh panca indera, bentuknya barang ya secara fisik. Sedangkan dalam arti luas ya, kalau kita masuk dalam dunia hukum, itu adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan objek hukum atau dapat dihaki. Dihaki itu maksudnya haknya bisa dimiliki oleh subjek hukum. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda adalah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh manusia dan bisa dijadikan objek hukum. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi intinya adalah benda itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki haknya oleh subjek hukum, tetapi dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Misalkan saya pengen punya motor ya beli gitu ya, beli pakai uang kita bekerja, kita bisa mendapatkan benda tersebut. Berarti itu sah secara hukum kita membeli dengan cara yang legal. Kemudian pengertian hukum benda. Hukum benda atau Zakenrecht adalah keseluruhan peraturan yang mengatur terkait hubungan hukum antara seseorang dengan benda, ya.
Sedangkan hukum benda menurut KUH Perdata adalah sesuatu yang bisa dikuasai manusia dan dijadikan objek hukum. Dan benda ini biasanya adalah memiliki yang disebut nilai ekonomi. Contohnya misalkan saya punya rumah, nah rumah itu termasuk benda. Termasuk kemarin sudah kita jelaskan, termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Ya, kalau yang bergerak apa Pak? Ya ada kendaraan ya, bisa sepeda motor, bisa mobil, itu benda. Ya, dia sebagai objek itu haknya bisa dimiliki. Nah, pembuktiannya apa? Kalau biasanya rumah berarti kan harus ada sertifikat. Nah, sertifikat pun nanti akan kita breakdown ya. Ada hak milik, ya. Kemudian juga ya ada hak guna bangunan, ya. Kemudian juga ada namanya hak hak sewa. Itu berbeda. Secara kekuatan hukum itu punya konsekuensi masing-masing atau yang kita sebut sebagai akibat hukum. Saya beli rumah ya, berarti kan ada hukum jual beli. Ya, ada penjual, ada pembeli. Ya, ada uang yang diperjanjikan. Oke, sepakat kita deal di angka 100 juta. Maka dari transaksi 100 juta tadi akan merubah benda tadi dari siapa pemilik lama ke pemilik yang baru. Itulah sehingga haknya menjadi terpindah dari penjual kepada pembeli. Nah, buktinya apa? Ya surat pembelian. Nah, cuman ketika dibeli, pasti aset itu masih bernama orang lain dari penjual tadi, sehingga butuh yang namanya di balik nama. Ya, minimal adalah kwitansi jual beli yang dibuktikan dengan ya bukti transfer dan juga ada misalkan kwitansi dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya lebih aman gimana, Pak? Ya dibalik nama, kalau tidak ya apa itu sertifikatnya diubah namanya misalkan dari SHM atas nama penjual diubah ke nama kita. Melalui apa? Melalui notaris atau akte pejabat akte pembuat akte tanah ya, PPAT itu salah satunya. Nah, kemudian jenis benda. Benda ini dibagi menjadi dua ya. Jadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak itu bisa karena sifatnya, bisa karena tujuan pemakaian, bisa karena ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kalau benda tidak bergerak itu karena sifatnya dan juga karena ditentukan oleh undang-undang. Kita coba breakdown satu-satu. Benda yang tidak bergerak karena sifatnya itu contohnya adalah tanah ya. Karena sifatnya dia akan permanen ya. Nggak mungkin saya beli rumah eman-eman ya rumahnya sudah saya bangun sehingga saya ambil rumahnya terus saya pindahkan. Kan tidak mungkin seperti itu. Makanya di dalam konsep pajak itu ada yang namanya pajak bumi dan bangunan. Jadi tanah dengan bangunan itu dinilai berbeda. Bisa nggak tanahnya lebih mahal dari bangunannya? Sangat mungkin bisa. Itu mungkin kalian bisa lihat di Jakarta tuh ya. Kita pernah ada case satu itu apartemen di mana-mana. Ternyata ada rumah kecil ya milik seseorang tuh yang dia nggak mau digusur. Mungkin luasnya nggak lebih dari 60 meter persegi, tapi nilainya mungkin bisa miliaran. Kenapa? Karena lokasi tanahnya itu nilainya sangat tinggi sekali. Jadi kalau orang bilang itu value nilai dari tanahnya itu termasuk mahal. Ya, makanya sekarang di Badan Pertanahan itu di kota-kota yang sudah bagus ya di dalam memetakan itu nanti ada itu area-area yang memang harga tanahnya itu sudah tidak masuk akal ya. Contohnya mungkin kalau di Pulau Jawa ini kayak di Jogja, di Jakarta itu sudah sangat cukup mahal sekali gitu. Jadi makanya harga tanah dan bangunan itu dibedakan. Makanya kalau kalian mungkin pernah melihat catatan PBB itu ada namanya pajak bumi dan pajak bangunan itu dua hal yang berbeda. Jadi penaksirannya berbeda. Nah, bangunan itu dasarnya dari izin mendirikan bangunan itu nanti ada nilai namanya NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah benda yang tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya. Jadi dia secara tidak sungguh-sungguh digabungkan. Contohnya kamu buat pabrik, ya memang pabriknya nggak bisa dipindahkan, tapi kan ada mesin produksi yang itu menempel di situ. Ya, contoh yang paling mudah mungkin pabrik gula zaman kolonial itu ya, itu kan mesinnya besar-besar sekali. Kalau kita mau memindahkan itu juga susah. Nah, ini yang kita sebut sebagai benda tak bergerak ya, yang tidak secara sungguh-sungguh digabungkan, tapi karena fungsinya memang dia sebagai penopang dari bangunan tadi. Ya, biasanya pabrik manufaktur. Kemudian yang ketiga, benda yang tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang. Ya, misalkan tagihan namanya hak pertanggungan atas tanah. Ya,
Biasanya kita kalau di notaris itu ngomongnya HT, hak tanggungan. Contoh, saya hutang di bank KPR ya selama tenor 20 tahun. Misalkan di bank BTN gitu ya. Kemudian selama masa akad itu, maka sertifikat saya itu akan dipegang oleh dari pihak bank selaku penjamin dari hutang kita. Ya, selama hutang tadi akadnya belum selesai di 20 tahun atau kita kemarin ya haknya selesai kalau kita melunasi, maka itu akan tetap berada di dalam tanggungan bank dan itu nanti akan di HT atau di hak tanggungan. Nah, cara lihatnya gampang. Ya, mungkin kalau yang di rumah nanti punya sertifikat tanah, mungkin orang tuanya atau kalian boleh lihat-lihat, coba dilihat di bagian belakangnya. Ada nggak tulisan pernah dijaminkan di bank tertentu? Ya, nanti kalau ada tulisannya itu berarti dia pernah dinamakan hak tanggungan. Dan nanti kalau sudah selesai, akadnya selesai 20 tahun lunas, kita bayar kan? Jangan lupa itu diroya di Badan Pertanahan atau ATR BPN. Ya, diganti namanya menjadi ke hak milik kita lagi. Ya. Jadi kalau tanahnya itu sudah sering dipinjamkan ke bank itu biasanya nanti stempel banknya itu banyak sekali. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, benda bergerak karena sifatnya, ya, tidak tergabung dengan tanah dan bisa mengikuti yang ada pada bangunan. Misalkan ya mobil, motor, ya, kan bisa dibawa kemana-mana. Sehingga nanti untuk perjanjian pengikatan ketika dia misalkan dijadikan jaminan di hutang piutang, maka itu wajib diikat. Kalau tadi kan tidak bergerak kan menggunakan hak tanggungan ya. Kalau bergerak itu menggunakan yang namanya fidusia. Sehingga itu namanya jaminan fidusia. Ya, jadi kalau fidusia, Pak, fidusianya mana? Nah, itu mungkin sering terjadi kalau ada kasus, misalkan motor kita belum bayar, di tengah jalan dicegat sama mata elang atau debt collector. Nah, itu kan bisa ditanya, mana fidusianya? Mana surat perintahnya? Ya, walaupun sekarang sudah ada di aturan terbaru bahwa selain didampingi oleh kepolisian sebagai penegak hukum, tidak boleh melakukan upaya untuk penarikan paksa. Itu jatuhnya nanti adalah penganiayaan ya atau mungkin perampasan ya pasalnya sudah masuk di pidana. Kemudian yang terakhir yang kelima, benda bergerak karena ditentukan undang-undang. Ya, segala tagihan mengenai jumlah suatu benda bergerak ya, jatuhnya di piutang. Jadi kita memberikan hutang kepada orang lainnya nggak bisa bayar nih, maka biasanya kita membutuhkan yang namanya kolateral. Kolateral itu apa? Jaminan. Ya, makanya kalau orang hutang sepeda motor, jaminannya BPKB. Orang hutang misalkan rumah, jaminannya adalah sertifikat tanah. Kenapa? Karena yang tanah tadi itu misalkan rumah itu tidak bisa dijual kalau tidak ada bukti aset kepemilikan. Ingat tadi konsep benda. Benda adalah objek hukum yang bisa dimiliki haknya oleh subjek hukum yaitu manusia. Ya, contoh nih, wah saya beli yang namanya motor Spanyol ya itu istilah kalau di jalanan itu ngomongnya separong Spanyol ya. Barang separuh nyolong. Jadi lihatnya tuh beli motor sama STNK, tapi BPKB-nya nggak ada. Bisa jadi BPKB-nya masih dijaminkan di leasing atau di bank. Jadi ketika nanti ada penarikan secara paksa atau mungkin dilakukan penarikan melalui aparat penegak hukum, ya kita kalah karena kita tidak punya legalitas berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi ibaratnya itu kayak akte lahir kita. Lah buktinya mana? Ya punya BPKB. Ya, makanya kalau beli apapun itu dilihat. Ya, kalau motor itu ya berarti tiga. Fisiknya motornya, STNK-nya ada, kemudian juga ada BPKB-nya. Walaupun juga masih ada kemungkinan itu bisa dipalsukan. Nah, itu nanti fungsinya kita belajar untuk bagaimana bisa melihat legalitas sebuah benda atau objek benda hukum. Nah, kemudian hak-hak kebendaan ini adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas sebuah benda yang bisa dipertahankan terhadap setiap orang. Ya, contohnya hak milik atau agendum. Hak untuk menikmati atau menguasai sesuatu dengan sebebas-bebasnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Dijelaskan di pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contoh misalkan, ada yang namanya fasum, fasilitas umum. Anak kita bermain di permainan, bebas nggak? Bebas. Nah, masalahnya bebasnya itu tidak terlalu kebebasan. Wah, ini besinya bagus nih Pak, ayunannya saya ambil misalkan. Nah, ini masalah ini ya. Ya kamu boleh menikmati tapi tidak boleh dibawa pulang. Ini namanya sudah pidana seperti itu. Ya. Mengganggu nggak ketertiban umum? Sangat mengganggu dan ini tidak masuk delik aduan. Dia sudah langsung bisa penindakan hukum.
ya. Karena kan ini sudah tindak kejahatan, jadi dia tidak perlu dilaporkan. Ya, beda kemarin kalau kita ngomong di hukum ini ya apa? Hukum privat ya. Hukum privat itu ya kita dirugikan baru kita melapor. Ya, makanya ada nanti layangan somasi dan lain sebagainya sehingga dikenal kata damai ya. Tapi kalau sudah besi diambil ya itu udah pidana itu ya. Itu salah satunya. Yang kedua, hak kedudukan berkuasa atau bezit. Merupakan suatu hak di mana seseorang bisa menikmati suatu benda karena usahanya sendiri ataupun atas bantuan orang lain seolah-olah benda itu miliknya. Contohnya apa? Bisa tiga. Satu, saya beli motor. Ya, beli motor. Beli motor berarti kan ada jual beli nih. Uang diterima penjual, saya terima barang. Karena dari motornya dari mana? Nah, uangnya kan bisa banyak tuh. Bisa dikasih orang tua, bisa kita kerja dapat sendiri, ya. Mungkin bisa dapat hibah dan lain sebagainya. Atau karena seolah-olah benda itu miliknya. Temennya minjemi motor. Kamu tak pinjemi motor. Wah, seolah-olah, wah ini saya bawa Ninja nih. Ya, 2 tak gitu. Wah, ketok keren itu. Tapi sebenarnya bukan motor dia. Tapi karena dia dipinjami, jadi dia punya hak untuk menikmati beberapa saat tadi. Itu yang kita sebut sebagai hak kedudukan berkuasa atau bezit. Yang ketiga, hak kebendaan yang memberikan jaminan adalah hak di mana seseorang mendapatkan hak orang lain sebagai jaminan hutang ya atas yang dibuat oleh orang lain tersebut. Nah, contohnya apa? Ya misalkan kamu mau kredit sepeda motor. Kredit sepeda motor, oke kamu kredit sepeda motor, biasanya itu nilai jaminannya tidak mungkin setara dengan nilai kolekteral. Contohnya begini, motor harganya 10 juta, nggak mungkin kamu ngutangi itu seharga motornya, pasti ada selisihnya, makanya biasanya ada namanya down payment. Misalkan 30% katakanlah, jadi dia DP-nya 3 juta, 7 juta itu ditanggung sama leasingnya untuk istilahnya ya udahlah kamu kredit, dia dapat interest atau bunganya. Tapi leasing itu menanggung resiko 70%. Apakah ada kemungkinan konsumen juga gagal bayar? Sangat mungkin sekali. Makanya nanti butuh yang namanya asuransi. Sehingga jaminannya ini saling mengikat. Si leasingnya tadi BPKB-nya dijaminkan di dia ya sebagai pemilik sah sebelum akad itu selesai. Kemudian dia memakai asuransi untuk menjaga resiko 70% yang dari kolateralnya tadi. Ya biasanya kalau kalau leasingnya bagus dia pakai 2 asuransi. Asuransi apa terkait dengan objek jaminan dan juga asuransi jiwa dari istilahnya debiturnya atau orang yang kredit tadi. Jadi kalau orang kreditnya mohon maaf ya sebelum akadnya meninggal maka bisa di-cover dari asuransi jiwanya. Kalau motornya ternyata rusak misalkan ya. Asuransi kan dibagi 2, ada total loss only sama all risk. Kalau all risk itu ibaratnya spionnya patah sekali itu sudah bisa diklaim. Tapi kalau total loss only itu berarti kerusakan di atas 80%. Nah, kalau kerusakannya 80%, bagaimana yang sebagai subjeknya yang menaiki objeknya tadi? Sehingga butuh dua cover. Sehingga itu yang disebut sebagai hak kebendaan dalam memberikan jaminan ya sebagai kolateralnya. Kemudian cara memperolehnya bagaimana? Di sini ada 5 ya, cara memperoleh hak milik atau agendum. Yang pertama pengambilan, ya, merupakan cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda bergerak yang sebelumnya tidak punya pemilik. Misalkan seperti binatang, ya, berburu binatang di hutan, atau mungkin kalian di tengah hutan ternyata ada apa tumbuhan yang mungkin ya itu kan nggak tahu kita pemiliknya ya. Kalau dijawab ya ini milik Allah Subhanahu Wa Taala ya itu bisa aja seperti itu gitu. Tapi pertanyaannya kalau ini kamu ngambil di pekarangannya orang ini beda cerita gitu ya. Nah ini diambil misalkan. Karena tidak ada pemiliknya ya sudah nggak apa-apa. Anggap saja ini dari Tuhan kita mengambil. Tetapi kalau ini posisinya adalah kalian mengambil di objek tanahnya orang ini bisa menjadi masalah seperti itu. Yang kedua penarikan benda lain atau net tracking. Caranya bagaimana? Benda yang dimiliki sebelumnya karena alamnya bertambah besar. Contohnya, kalian punya pohon mangga yang dari awalnya pohon, kemudian dia bisa berbuah menjadi mangga. Jadi dia bisa berbuah karena dia bisa besar dan juga subur sehingga bisa menghasilkan buah. Ya, haknya sah milik kita karena ini di tanah kita yang menanam kita. Ya, itu yang kita sebut sebagai net tracking atau penarikan oleh benda lain. Yang ketiga, kadaluarsa atau lewat waktu. Nah, ini yang perlu dihatikan. Hati-hati kalau kalian punya aset tidak bergerak, misalkan seperti tanah, ya. Itu kalau sudah 20 tahun tidak diberikan akses itu miliknya siapa secara hukum, maka itu bisa diambil alih oleh
negara. Nah, ini yang kalian harus hati-hati. Mungkin bisa lihat ya di tracking lah di beberapa media sosial kalau selama berapa puluh tahun itu tidak segera dibalik nama ya misalkan minimal hak guna bangunan saja lah HGB atau mungkin yang paling tingkatan tertinggi adalah sertifikat hak milik. Ya. Ini ada daluarsanya. Jadi hati-hati. Kemudian yang keempat karena pewarisan atau efrofoking ya ditinggalkan. Bapaknya meninggalkan warisan kepada anaknya. Tinggal nanti kita lihat hukumnya mau pakai hukum negara atau mau pakai hukum waris, hukum agama misalkan. Kan bagian laki-laki biasanya lebih besar dari perempuan. Ya. Kemudian yang kelima adalah levering atau penyerahan. Cara memperoleh hak tertentu ya menyerahkan benda kepada pemilik baru. Salah satunya apa? Ya jual beli tadi. Ya, jual beli muncul namanya hak nisbi. Yang jual dapat uang sesuai kesepakatan, yang beli dapat barang yang sesuai diperjanjikan di awal seperti itu. Nah, hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan dengan jaminan itu ada tiga. Satu adalah gade, dua adalah hak tanggungan, tiga adalah fidusia. Ya, hak tanggungan dan fidusia sudah saya bahas di awal tadi. Nah, bedanya apa dengan gade? Logika sederhananya begini. Kalau gade, barang objeknya harus disimpan sama krediturnya. Contoh, aku nggak kayak emas. Nggak mungkin kan emasnya kamu bawa terus yang gadein kamu tinggalin surat jual beli emasnya. Nggak mungkin. Pasti emasnya diambil sama pihak pegadaiannya untuk jaminan. Kalau nanti nggak bisa bayar, baru dilelang. Dilelang, kalau secara aturan itu harusnya sisa dari pokok utangnya itu nanti dikembalikan ke customer. Tapi biasanya kejadian di lapangan bisa berbeda. Nah, kalau hak tanggungan itu berarti yang disita sebagai jaminan adalah sertifikat hak miliknya. Misalkan saya KPR, DP 30 juta dari harga 100. Maka yang 100 juta itu diangsur melalui bank. Tiap bulan kita kena interest atau bunga. Sertifikatnya disimpan di bank. Biasanya nanti mereka punya inilah apa kayak brankas sendiri untuk menyimpan kolateral atau jaminan tadi. Nah, berarti kalau rumahnya saya jual belikan bawah tangan bisa nggak Pak? Ya sangat bisa, tapi itu sangat riskan. Memang ada orang mau jual beli rumah tanpa sertifikat. Hanya orang yang, mohon maaf ya, dalam tanda kutip secara intelektual bermasalah. Apa kemarin tidak cakap hukum. Ya, mungkin secara logikanya mungkin tidak berjalan. Masa beli rumah nggak ada sertifikatnya? Itu satu. Kemudian yang ketiga, itu adalah fidusia. Nah, kalau fidusia, itu barangnya tetap bisa dinikmati sama konsumennya, tetapi secara fisik kepemilikan asetnya itu dijaminkan dibawa oleh krediturnya. Masa ada misalkan, Pak, mas saya kredit sepeda motor, nanti sepeda motornya saya ambil setelah 2 tahun. Kan nggak mungkin. Kita kan tetap pakai motornya itu kan karena kita butuh objeknya tadi. Buat kerja, buat transportasi, dan mana-mana. Ya. Beda kalau pegadaian, ya dia harus fisiknya itu dijaminkan dibawa di cashbooknya. Makanya kalau kalian lihat di pegadaian tuh ya ada emas, ada mobil, bahkan ada motor tuh bener-bener. Lupa kok ada motor di pegadaian? Iya, kalau di pegadaian motornya dijaminkan, dimasukkan dalam aset penyimpanan, berarti biasanya pencairannya lebih besar. Setahu saya LTV-nya bisa sampai 80%. Jadi kalau misalkan motor harganya 10 juta, dia biasa dapat 8 juta. Tetapi ingat, fisiknya sama BKB-nya di sana. Ya. Nah, pertanyaannya itu dipanasi apa enggak tiap hari kita nggak tahu gitu ya. Ya, itu yang jadi permasalahan. Makanya biasanya lebih banyak itu menggunakan perhiasan mulia atau emas. Nah, untuk tahu bedanya di sini saya jelaskan. Macam bendanya kalau di pegadaian bisa bergerak, bisa tidak bergerak. Contohnya apa, Pak? Emas itu kan bergerak apa tidak bergerak? Kan tidak bergerak, ya. Ada bahkan yang menjaminkan laptop, handphone tuh ada itu di pegadaian. Tidak bergerak juga bisa, Pak. Bisa. Saya juga pernah lihat ada orang menjaminkan mobilnya di pegadaian. Mobil secara fisik dimasukkan ke gudang pegadaian. Itu ada. Ya. Kalau hak tanggungan, bendanya tidak bergerak. Ya, contohnya rumah, ya. Kalau yang fidusia, bendanya bergerak. Sepeda motor, mobil, ya. Kalau hak tanggungan itu sertifikat rumah, kalau hak fidusia berarti BPKB kendaraan bermotor. Kemudian penguasaan barang. Kalau gade tentu saja di kreditur. Nggak ada orang gade, ya udah kamu bawa HP-nya dulu nggak apa-apa, saya tak bawa nota pembeliannya. Nggak mungkin ya, pasti HP sama notanya disimpan. Tapi kalau hak tanggungan, ya
bisa ke debitur. Ya, masa kamu kredit KPR rumahnya baru kamu tempati setelah 20 tahun kan nggak mungkin. Ya, sama dengan hak fidusia juga sama. Nah, jumlah pembebanannya kalau hak gade sama fidusia itu cuma satu kali, tapi kalau hak tanggungan bisa berkali-kali. Contoh berkali-kali itu gini, tak kreditkan ke Bank BRI, selesai lunas besok tak sekolahkan lagi ke Bank Mandiri, lunas lagi besok lagi saya bebankan ke misalkan Bank BNI misalkan. Sehingga nanti sertifikatnya itu akan ada stempel-stempel dari bank-bank tadi yang dia pernah pinjami tadi. Ya, ibaratnya kalau bahasanya orang sekarang tuh sertifikatnya ben pinter di sekolah gitu ya. Jadi dia bisa ada record dan itu untuk apa pengajuan kredit biasanya akan lebih direcommended karena dia sudah terverifikasi dari beberapa lembaga perbankan seperti itu. Nah, dalam pemasangan hak tanggungan ini contohnya ya. Ini PT Bank Rakyat Indonesia bertempat berkedudukan di kantor pusat di DKI Jakarta. Itu ada nomornya di situ. Ya. Ini pemasangan hak tanggungan. Nah, siapa yang memasangkan? Biasanya nanti dari notaris ya. Kalau sudah selesai 10 tahun, udah nih selesai. Berarti kan berakhir tuh hubungan hukumnya. Sehingga bisa milik ke kita kan, baru diroya nanti ke ATR BPN atau Badan Pertanahan. Seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, hak-hak atas tanah itu ada banyak ya. Ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ada yang namanya hak pakai. Jadi kita harus tahu ya, termasuk bahwa warga negara asing itu tidak boleh memiliki kepemilikan ya secara hukum dan sah. Ya, itu makanya kenapa banyak bule-bule itu menikah dengan WNI, tujuannya adalah agar WNI-nya tadi itu bisa membeli aset. Karena kalau asetnya tidak atas nama WNI, itu tidak bisa. Itu salah satu yang mendasari di Undang-Undang Agraria atau Pertanahan kita. Kita masuk di hak milik. Ini hak tertinggi ya kalau di dalam apa kepemilikan sertifikat itu. Hak turun-temurun yang diperkuat dengan adanya hak atas tanah pada seseorang. Ini di pasal 20 ayat 1 di Peraturan Dasar Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria UUPA. Dijelaskan di situ. Yang kedua, hak guna bangunan. Ya, hak guna bangunan ini adalah untuk mendirikan dan punya bangunan di atas tanahnya sendiri. Ya, ini paling lama 30 tahun, tapi bisa diperpanjang sampai dengan 20 tahun. Biasanya kalau kalian beli KPR, itu pertama tuh HGB dulu biasanya. Ya, nanti ketika nanti sudah mau akad dengan bank, itu akan dinaikkan menjadi sertifikat hak milik. Nanti bayar lagi. Ya, ibaratnya kalau kalian beli sepeda motor tuh masih atas nama orang lain, terus baru dibalik nama ke kita. Makanya kalau kita beli sepeda motor di dealer itu biasanya ada dua option, mau on the road atau off the road. Ya, kalau on the road berarti pengisiannya sudah dimasukkan sama dealernya tadi. Tapi kalau off the road itu berarti kosongan. Kita harus balik nama sendiri ke bagian Satlantas dan juga dari bagian Samsat. Jadi dua-duanya kita jalan sendiri. Seperti itu. Jadi kurang lebih sama. HGB itu tingkatannya yang kedua. Setelah HGB nanti bisa dinaikkan menjadi sertifikat hak milik. Kemudian yang ketiga adalah hak guna usaha atau HGU. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara ya guna perusahaan pertanian, perikanan, peternakan. Ya. Jangka waktunya 35 tahun ya, diperpanjang sampai 25 tahun hingga bisa diperbarui kembali. Ya mungkin kalau yang baru tren kemarin lihat tuh lahan kelapa sawit itu ternyata milik negara, itu di HGU-kan, di hak guna usahakan, disewakan ke orang lain ya supaya negara juga bisa mendapatkan pendapatan dari uang sewanya tadi. Itu namanya HGU. Kemudian yang terakhir itu hak pakai. Hak pakai ini adalah menggunakan konsep bahwa dia bisa menggunakan dan memungut hasil. Satu, tanah dikuasai negara, ya. Kemudian memberikan kewenangan dan kewajiban yang ditentukan keputusan pembeliannya oleh pejabat berwenang, ya. Dalam perjanjian tanahnya ini bukan perjanjian sewa menyewa, ya, tapi atau perjanjian pengolahan tanah, tapi tidak bertentangan dengan hukum. Biasanya yang paling sering terjadi itu di tanah-tanah miliknya eh, misalkan di Angkatan Udara atau PT KAI itu sering terjadi ya. Akhirnya menjadi konflik. Yang awalnya pertama hak pakai. Ya, biasalah konsepnya ya. Pertama diizinkan, lama-lama ya pengennya mendapatkan mungkin ganti rugi gitu ya. Padahal itu sebenarnya konsepnya adalah tanahnya milik milik negara. Conclusion atau kesimpulannya, hukum benda adalah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh manusia selaku subjek hukum
dan bisa dijadikan sebagai objek hukum. Dan ini biasanya memiliki yang namanya nilai ekonomis seperti itu. Baik, saya kira itu saja materi yang bisa saya berikan ya untuk eh, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dari sini adakah yang mau ditanyakan? Mungkin yang dari online. Di 605 Weleri, Siliwangi atau dari Kendal, atau mungkin dari STIE. Kosong, Pak. Sendirian ini. Oh, anjir. Baik, saya kira cukup ya. Sebelum kita akhiri ya, mungkin di sini saya ingin mengucapkan mohon maaf ya, Pak Erbatin. Kita lagi mungkin minggu ini Insya Allah nanti kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin kalau selama perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 mungkin saya ada salah-salah kata ya, saya ucapkan minta maaf ya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali after Lebaran ya, dan bisa berjumpa kembali. Itu saja mungkin dari saya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Mas Edwin. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Jailani, Pak Terima kasih Pak Edwin. Miftah, Pak Bambang.